Bagus banget. Bikin penyuluhan gitu-gitu, bikin booth gitu kan buat menghimbau teman-teman gitu loh. Stop kekerasan seksual di kampus. Nah, jadi ada nggak yang mau disampaikan kira-kira buat teman-teman yang Unkris terutama ya, untuk di Unkris nih, ada nggak yang mau disampaikan? Terkait perempuan aja sih, mungkin dengan adanya kementerian ini kita sesama perempuan bisa udahlah nggak usah saling menjatuhkan, lebih baik kita saling mendukung, saling bergandeng tangan, kita saling memberdayakan demi kemajuan kampus dan dunia pendidikan kita juga gitu. Ya, balik lagi di podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Jadi ini tag kedua hari ini. Tadi ntar kalau ada upload video sama Pierre itu tag hari yang sama karena gue belum ganti baju, belum apa. Masih sama harinya. Ya, hari ini 2 kali sama BEM juga. Kalau tadi sama Pierre Presmanya, sekarang kita sama salah 2 anggotanya. Boleh diperkenalkan mbak-mbaknya dari mana gitu? Izin perkenalan, gue Sarah dari Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan BEM Unkris. Kenalin, nama gue Priscilia Dwi Utami, biasa dipanggil Sisil, sebagai Wakil Menteri Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan BEM Unkris. Oke, berarti Menteri dan Wakil Menterinya. Ini kan salah satu yang tadi ya, gue udah jadi ngobrol juga sama Pierre bahwasannya ini yang gak apa ya, one step ahead lah, gue ngerasanya kayak bagus gitu lah, ada ini gitu, bagus. Kalau yang lain mungkin masih bisa didebatkan, kayak penting gak sih ada ini, penting gak sih ada ini. Cuman kalau ini udah nggak perlu didebatin lagi, nih apa ya, progres yang bagus, mantap lah gitu. Apalagi di era sekarang kayaknya banyak ya kejadian, baca di Twitter, kalau main Twitter tuh thread, banyak banget thread. Iya kan, kayaknya berapa tahun ke belakang deh pokoknya banyak banget kayaknya tidak aman jadi perempuan ya gitu ya, tidak aman ya jadi perempuan, terutama di ruang-ruang publik. Berani ya orang ya di kereta gitu, di mana banyak banget ya, di kereta, di angkot, di transportasi umum. Nah, yang mau gue tanya sih gini sih, Sarah sama Sisil, sebenarnya nih sebelum kalian bergabung jadi menteri dan wakil menteri, gimana bisa satu visi misi sama Pierre gitu perihal ini gitu? Kenapa bisa sampai ketemu agreement? Oh ya, gue mau gitu. Jadi jujur sebelum masuk ke kementerian ini, gue pun termasuk salah satu orang yang skeptis terhadap kementerian ini, karena dari namanya aja pemberdayaan perempuan. Saat itu yang ada di pikiran gue, buat apa sih ada pemberdayaan perempuan, seakan-akan perempuan ini gak berdaya sampai harus diberdayakan. Yang ada di pikiran gue saat itu adalah seperti itu. Tapi gue baca-baca terus sharing-sharing juga, ternyata pikiran seperti itu sempit dan itu adalah kesimpulan yang kasar gitu. Pada nyatanya perempuan yang memang sudah berdaya seharusnya bisa saling memberdayakan gitu. Jadi perempuan ini harus saling memberdayakan supaya, karena banyak banget benefitnya. Kalau buat apa kita nunggu diberdayakan kalau kita bisa saling memberdayakan gitu. Saling lindungin, saling ngedukung, saling bantu ya, saling support. Nah terus setelah udah masuk nih di kementerian tersebut, ngerabanya gimana nih? Kan ini kan baru banget nih. Ini kan baru banget nih, sebelumnya nggak ada. Ngerabanya gitu gimana, kayak harus ngapain gitu? Kalau misalkan dari kita sih kan karena ini kementerian baru juga, kalau misalnya ditanya cara ngerabanya gimana, pasti kita kan harus cari tahu informasi dulu nih. Di luar sana juga kan di universitas-universitas lain kan udah ada Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan itu sendiri. Ya, dan mungkin dari adanya kementerian-kementerian di luar kampusnya, di luar Unkris, itu bisa jadi acuan dari kita sendiri sih. Oke. Gitu. Berarti saling ini ya, membangun relasi lah dengan kampus-kampus yang udah ada pemberdayaan perempuan sebelumnya, jadi punya tolak ukur. Oh kayak gini loh gitu. Nah, di Unkris pelaksanaannya gimana nih? Maksudnya yang udah kalian pikirin, konsep kalian aja deh, kayak oke, kalau misalkan ada pelecehan berarti peran kita segini, peran kita kayak gini tuh sejauh mana yang kalian pikirin tuh harus kita punya aksi sejauh mana gitu? Kalau ini kan berarti perlindungan dan pemberdayaan. Kalau untuk perlindungannya sendiri, kita dari kementerian udah membuat mekanisme pengaduannya sendiri. Jadi
mahasiswi yang dilecehkan atau mempunyai pengalaman buruk di kampus mengenai pelecehan itu bisa langsung lapor ke Instagram kita, ada namanya Lady Center. Dari situ bakal kita tanganin, bisa online, offline, itu terserah ke pelapornya. Nah dari situ nanti alhamdulillah sekarang di Unkris juga udah ada Satgas, Satuan Tugas Penanganan Pelecehan. Dari situ nanti bisa kita lanjutin ke Satgas. Nah dari Satgas itu karena mereka udah dinaungin sama rektorat langsung, jadi penanganannya langsung ke rektorat sendiri. Bukan Satgas anti narkoba ya, beda ya. Takutnya nanti kok pelecehan ditangani sama Satgas anti narkoba, enggak, bukan, beda Satgas. Jadi ada 2 satuan tugasnya, ada 2 sekarang. Satgas yang itu UKM, yang ini beda lagi gitu. Nah terus misalnya nih ada orang, biasanya kan katanya ini sih menurut psikologi ya katanya, kalau dia korban kan dia takut untuk buka suara atau apa segala macam kan. Pelaporannya tuh gimana? Apakah anonim? Jadi dia identitasnya nggak ketahuan dulu karena dia mau menjaga apa segala macam. Nah itu gimana tuh mekanismenya? Nah kebetulan dari kementerian kita itu ada 2 alur pengaduan Bang. Bisa ada alur pelaporan sama alur pengaduan. Kalau untuk alur pelaporan itu ada yang kita ada ruang dengar sama ruang cerita sama ruang lapor. Jadi kalau untuk para pelapor yang pengen ngelapor tapi sebatas untuk cerita aja nih, tapi dia nggak mau dibawa ke ranah yang lebih lanjut, itu bisa kita ada ruang cerita. Dan ruang lapor itu untuk ada kasus yang dari para pelapor untuk ditindaklanjuti untuk kedepannya apa mau dibawa ke langkah selanjutnya. Nah itu, dan tapi itu berdasarkan persetujuan dari si pelapor gitu. Berarti supaya orang-orang tahu nih mekanismenya seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai karena sosialisasinya kurang, jadi sebenarnya ide yang bagus tuh jadi nggak ada artinya gitu loh. Ini kan kayak gue bilang ke Pierre, idenya bagus, ini one step ahead lah gitu, bagus nih dibanding karena perbandingannya kan Tolak Ukur BEM sebelumnya kan. Nah cuman kalau nggak ada sosialisasi, nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Dan gue rasa kayaknya kalau misalkan kementerian kalian pribadi yang up sendiri di Instagram, kayaknya nggak akan ada benefit yang, nggak akan ada impact yang besar gitu loh. Jadi ini adalah ruangnya gitu, maksudnya buat teman-teman semoga nonton. Jadi mungkin bukan kalian, mungkin temennya atau apa segala macam. Dan ini juga bukan toh untuk jaga-jaga gitu. Ya, siapapun bisa jadi korban. Tersangka aja bisa. Ya kan? Iya, pelaku aja bisa gitu. Jadi ini kalian harus nonton dan dimasukkan ke dalam hati dan otaknya ya. Jadi kalian bisa saling bantu gitu. Makanya kan tadi saling memberdayakan lah sama-sama perempuan. Nah, jangka panjangnya ini kan konsep kasar yang baru tercipta 4 bulan ke belakang. Yang oh ya udah kayak gini dulu, ini simple dan mudah untuk dilakukan. Kedepannya ada nggak kayak mikir, oh kita harus kayak gini nih, kayak gini, ada nggak? Nah kalau dari kementerian kita ini punya satu program baru, inovasi baru. Kita dalam proses pemberdayaannya ini kita nanti di Disnatalis itu kita akan ada Duta Kartini Muda. Nah Duta Kartini Muda ini siapapun bisa daftar, perempuan udah pasti. Kayak konsep kasarnya sih kayak Miss Indonesia gitulah. Jadi di Unkris ini bakal ada satu tokoh figur perempuan yang nantinya akan menjadi inspirasi dan tugas dia pun mengemban memberdayakan perempuan lainnya gitu. Jadi untuk meningkatkan daya saing perempuan-perempuan. Jadi ada role modelnya, ya, brand ambassador. Iya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi nih kalau nyari talent. Nggak bayar lagi katanya kalau Iya. Oh berarti ada brand ambassadornya, ada satu orang yang memang ada di garda terdepan, bukan gardu terdepan ya, nyetrum, garda terdepan untuk sosialisasi juga. Bagus, itu bagus. Nah kalau kerja, tadi Pierre juga sempat singgung bahwasannya tiap kementerian itu bekerja sama dengan kementerian terkait. Nah kalian ada juga ngejalin kerja sama ada juga? Ada. Kita bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sama kita juga bakal ada kerjasama sama Kemendikbud sih Bang. Oh berarti ini masih tahap ini ya, pembicaraan surat-suratan? Apa udah ketemu titik terang untuk audiensi, mau audiensi? Berarti udah lampu hijau dong? Baru mau. Baru mau. Gua kira tuh udah diajak audiensi. Program kita sih yang mengajak FGD. FGD, Forum Group Discussion berarti. Semacam seminar lah berarti ya. Yang ada di Unkris atau
nasional. Di Unkris nanti Di kita. Unkris. Wih, seminar nasional bagus tuh. Itu nanti kita ada juga, Pak. Oh, ada juga. Ada. Iya. Bagus, bikin penyuluhan gitu-gitu, bikin booth gitu kan buat menghimbau teman-teman gitu loh. Stop kekerasan seksual di kampus. Nah, kadang-kadang yang laki-laki ini bajingan laki-laki tuh. Yang bajingan. Tapi banyak gak sih sebenarnya dari semenjak kalian berdiri yang atau lapor atau mengadu gitu, banyak gak? Sampai saat ini Atau ada aja? Kalau dibilang banyak belum. Kalau ditanya ada. Ada. cuman yang kita nggak bisa demi kerahasiaan pelapor dan juga Iya iyalah, kalau itu ya pas lah, kalau itu pak. Iya, kalau itu benar. Cuman kan, iya, benar terjadi, berarti di areal kampus juga ada. Berarti abis ini kita ngomongin dia. Matiin aja nih. Dosen ada nggak dosen? kalau pengaduannya belum masuk. Oh belum ada. Sempet ada kedengeran sih. Sempet ada, iya, soalnya sempet denger juga dosen apa. Iya, karena kayak di Universitas Riau itu kan Iya. melecehkan mahasiswi. Yang buat nilai gitu-gitu ya. Makanya sampai sejahat itu ternyata Iya. dunia pendidikan. Karena ya gimana ya, harusnya ini jadi tempat yang nyaman buat belajar ya. Ya kayak kalau gue sih banyak ngelihat yang apa tadi di angkutan umum gitu mengeluarkan alat vitalnya gitu-gitu, itu serem ya. Gue kalau emak gue yang digituin, Iya, naik transportasi umum aja kita jadi ngerasa nggak aman. Iya. udah gitu dengan alibi bodoh gitu loh, apa pakaiannya nggak dijaga. Nah itu. Pikiran lu, weh. Masa ngeliat orang yang tertutup banget nih kayak. Yang tertutup aja masih bisa dilecehkan. Iya. Emang itu yang salah tuh dari Iya pikirannya bener, sih. katanya lah kucing kalau nggak dikasih ikan masa kagak dimakan. Lu belum tentu, kalau sariawan mah kagak bos. Lu kalau sariawan mas makan, perih. Jangan gitulah. Ininya mindsetnya yang emang harus dirubah sih dari orang Indonesia, itu mindsetnya harus dirubah. Ntar terlalu jauh omongannya, terlalu dewasa. Kalau ngobrol di forum biasa kita aja, gue masih mau berdebat, cuman karena ini tujuannya adalah untuk mengingatkan teman-teman dan menginfluence lah ya. Jadi nggak usah terlalu jauh obrolannya. Gue pengen ngobrol, ini banyak seru soalnya, bahasan seru. Kayak kalau di luar negeri kan kayak Me Too movement gitu-gitu, terus ntar kaitannya ke LGBT dan lain-lain juga, ke feminisme ya gitu-gitu. Cuman itu tadi Unkris udah terutama mahasiswanya berarti udah banyak yang melek bahwasannya kita tuh harus saling jaga gitu. Berikan suasana terbaik dalam zona akademik kita ya. Jadi kita tuh ke kampus nyaman, aman. Semuanya kita feel safe lah di kampus tuh, nggak takut gitu loh. Meskipun tujuan kita kan belajar di kampus. Iya, tujuan kita belajar. Kalau punya nyari pasangan nggak ada yang punya niat untuk dicabuli gitu kan. Kalau niatnya nyari pasangan juga bener gak sih kalau nyari jodoh nih? Siapa tahu ada yang nikah kan, temen gue juga ada yang nikah gara-gara ketemu di kampus kan. Ada. Cuman kan gak ada yang punya niat untuk dicabuli gitu loh. Gitu. Jadi ada gak yang mau disampaikan kira-kira buat teman-teman yang Unkris terutama ya, untuk di Unkris nih, ada gak yang mau disampaikan? Terkait perempuan aja sih, mungkin dengan adanya kementerian ini kita sesama perempuan bisa udahlah nggak usah saling menjatuhkan, lebih baik kita saling mendukung, saling bergandeng tangan, kita saling memberdayakan demi kemajuan kampus dan dunia pendidikan kita juga gitu. Oke, keren banget. Jadi buat perempuan-perempuan Unkris terutama, jangan takut, jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu Selayang Pandang. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau ada apa-apa, kalian punya tempat untuk berteduh gitu. Kalian ada wadahnya, jadi nggak perlu ngerasa ntar gue di ini nggak ya, gue di ini nggak ya gitu. Jadi sekarang udah ada wadahnya disediakan sama teman-teman mahasiswa yang kolaborasi sama rektorat juga, bahkan sama kementerian nantinya. Jadi untuk tanya-tanya boleh dong main. Boleh banget. Kita Cuman ada Instagram kita, jangan lupa di Instagram kalau mau ketemu langsung bisa nggak? Bisa dong. Disamperin gitu. kita main. Di mana? Di sekret ya? Sempit. Sekretnya Nanti sempit. kita ada secret baru. Tunggu. Oh iya. Tadi ya. Terus Instagramnya apa? Instagramnya namanya ladycenter.unkris. ladycenter.unkris. Itu aja. Kementeriannya ada Instagramnya lagi? Itu Instagram. Oh itu udah Instagram kementerian plus pengaduan di situ juga. Pengaduan dan pelaporan di situ. Oke. Kenapa namanya Lady Center?
Kenapa nggak women center gitu? Nah, nggak tahu sih kenapa nggak women. Lebih enak disebut. Oh, ladies, tunjukkan pesonamu kayak ini apa, take me out. Oke, gitu aja Sarah, supaya nggak terlalu lama ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut, karena ini ruang publik yang begitu luas ya, jadi kita nggak bisa sangkal kalau ada orang ngomong ABC segala macam dari respon kita. Jadi lebih baik kalau misalkan kita mau diskusi lebih lanjut, diskusi langsung atau nanti di FGD yang kalau kalian bikin FGD nanti kalian boleh ikut FGD-nya gitu, forum group discussion-nya. Jadi makasih Sarah sama Sisi lu udah mau mampir. Semoga project dan lain-lainnya semuanya berjalan lancar. Amin. Sesuai yang diinginkan, dan semoga dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini semakin banyak perempuan yang bisa diberdayakan dan semakin sedikit perempuan-perempuan yang merasa tidak nyaman di tempat dia berada gitu. Oke, makasih atas waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media kita. Bye-bye.